Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Serta membaca Al-Quran adalah sebuah pahala. Ditulis dari buku tajwid lengkap Asy-Syafi'i karya Abu Ya'la Qurnaidi. Dalam buku tersebut dituliskan, aku mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang baca satu huruf dalam kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala itu dapat dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi nomor 6449. Nah, teman-teman, dari sini kalau kita mau pakai ilmu matematika, dari 3 huruf tadi alif lam mim, maka kita sudah mendapatkan 3 kali 10 pahala, 30 pahala. Bagaimana jika tiap harinya kita membaca Al-Quran, entah itu murjah atau tilawah? Masya Allah, pasti sudah begitu banyak pastinya pahala yang sudah kita dapatkan. Tapi hitungan dari hadis yang tadi itu tidak berlaku di bulan Ramadan. Itu tidak berlaku, hitungan dari hadis tadi itu tidak berlaku di bulan yang suci ini, di bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan di bulan ini pun Rasul menganjurkan kita untuk senantiasa menghidupkan Al-Quran. Pasti ada dari teman-teman di sini yang bertanya gitu, terus apa bedanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan di bulan lainnya? Hal ini sudah dijelaskan di dalam hadis Bukhari nomor 1904, 5927, dan di hadis Muslim nomor 1151. Rasulullah bersabda bahwa setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakannya menjadi tak terhingga. Bahkan ada hadis lain yang menyatakan ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung hatamannya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Masya Allah. Tetapi jangan sampai dengan hitungan di 2 hadis yang tadi, kalau kita hitung dengan matematika, misalkan alif lam mim itu 3 huruf dilipat gandakan 10 dikali lagi dengan 10, maka 3 dikali 10 dikali 10 menjadi 300. Tapi jangan sampai karena ada hitungannya kita jadi hitung-hitungan. Misalkan ada orang, katakanlah Fulan atau katakanlah Hamdi. Si Hamdi ini dia sedang bersemangatnya membaca Al-Quran. Dia buka Al-Quran, dia baca di juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Nah, tiba-tiba ibunya Hamdi tuh memanggil gitu. Hamdi, bantu ibu. Karena dipanggil oleh ibunya, Hamdi langsung bergegas dong. Hamdi berpikir, oh nggak apa-apa toh, saya sudah dapat alif lam mim. Zalikal kitabul. Oh, saya sudah dapat 29 huruf, berarti 2.900 pahala. Jangan sampai seperti itu ya. Karena saya yakin kalau kita membaca Al-Quran hanya karena Allah, tulus karena Allah, maka niscaya kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi, lebih besar dari 2.900 itu, atau lebih besar dari pahala biasa. Lalu di antara keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Al-Quran juga dapat menyempurnakan ibadah puasa. Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, yaitu di 17 Ramadan yang disebut dengan Nuzul Al-Quran. Mungkin masih ada yang merayakan Nuzul Al-Quran ya. Lalu dengan membaca Al-Quran kita juga akan terhindar dari godaan syaitan. Membaca Al-Quran juga memberikan ketenangan hati dan sebagai obat penyakit hati dan penyakit fisik.
Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan di dalam Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Allah juga berfirman, hanya dengan membaca Al-Quran hati menjadi tentram. Itu Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Selain itu dengan membaca Al-Quran, rumah kita juga akan menjadi percaya. Ini saya ada satu cerita. Izinkan saya bercerita ya. Jadi pada suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasul mengenai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasul, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Lalu Rasul menjawab, al-hal wal murtahal gitu. Lalu orang tersebut bertanya lagi gitu. Apa itu ya Rasul? Apa itu al-hal murtahal wahai Rasul kasih Allah? Dan Rasul menjawab, al-hal murtahal yaitu orang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Ini berarti hatam berkali-kali. Itu hadis riwayat Tirmizi. Bahkan Imam Syafi'i jika sudah tiba Ramadan, beliau bisa menghatamkan 60 kali Al-Quran dalam satu Ramadan. 60 kali hatam Al-Quran. Bagaimana dengan kita ya? Kita kadang habis subuh baca 2-5 halaman tuh, aduh ngantuk, pusing. Maka di sini saya mengajak teman-teman semua untuk mari kita menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Daripada kita melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, ayo kita baca Al-Quran. Kita hadirkan mushaf di samping kita. Dan ayo teman-teman, kita siapkan agenda Ramadannya. Isi Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ingat, orang takwa itu diukur bukan dari awal Ramadan, bukan dari hari pertama Ramadan, bukan dari hari kedua Ramadan, bukan dari hari ketiga Ramadan, bahkan bukan dari Ramadan sampai akhir. Tapi takwa itu diukur dari bagaimana kita menjaganya hingga ajal kita menjemput, sampai kita kembali kepada Allah. Saya rasa cukup sekian kultum dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.